Selamat datang kembali di perkuliahan berpikir komputasional. Pada pertemuan kali ini, kita akan meneruskan materi mengenai algoritma. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang pembuatan diagram alir atau flowchart dalam menjelaskan algoritma. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang materi selanjutnya dari bab algoritma, yaitu tentang pseudocode. Pada materi kali ini, kita akan mengawali pertemuan dengan membahas definisi dari pseudocode. Apa itu pseudocode? Secara definisi, pseudocode dapat diartikan sebagai cara informal dalam menulis algoritma. Pseudocode ditujukan untuk berkomunikasi antar sesama manusia, bukan dengan komputer seperti halnya bahasa-bahasa pemrograman yang sifatnya sudah baku. Namun, pseudocode ditulis mengikuti konvensi-konvensi atau persetujuan-persetujuan atau aturan-aturan bahasa pemrograman yang sifatnya umum. Berdasarkan 3 definisi yang kita miliki ini, ada beberapa kata kunci yang dapat kita lihat. Pertama, conventions, structural conventions, dan resembles ring programming codes. Di sini artinya ada beberapa kesepahaman atau kesepakatan bersama tentang penulisan pseudocode. Berdasarkan definisi pseudocode yang sudah kita lihat, terdapat 4 poin utama yang dapat kita tarik kesimpulannya. Yang pertama adalah pseudocode itu adalah cara kita mendeskripsikan algoritma tanpa menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Lalu, pseudocode juga mengadaptasi atau menggunakan structural conventions dari programming language, misalkan aturan-aturan baku dari bahasa pemrograman itu ada sedikit diadopsi di pseudocode. Lalu, pseudocode ditulis dalam kira-kira rincian tingkat kerincian penulisan kode pada umumnya. Lalu, pseudocode ini ditulis untuk dibaca oleh manusia, bukan oleh mesin atau komputer. Lalu, yang menjadi pertanyaan kita adalah, kenapa kita harus menggunakan pseudocode dalam menulis algoritma? Berikut adalah 5 alasan kenapa kita menggunakan pseudocode dalam menulis algoritma. Pertama, tentu untuk menyampaikan cara berpikir yang lebih terstruktur dan jelas. Lalu, pseudocode ini menjadi jembatan antara flowchart yang telah kita susun menjadi kode sebenarnya. Karena pseudocode ini secara harfiah dapat kita artikan sebagai kode semu atau kode palsu ya, dari definisi kata pseudo itu sendiri. Lalu membantu untuk mengekspresikan logik dan langkah-langkah dari suatu algoritma tanpa perlu mengkhawatirkan sintaks dari bahasa pemrograman. Lalu dengan menuliskan pseudocode ini meminimalisir membuat notasi, catatan, atau komentar dalam penulisan algoritma. Nah, nanti pseudocode yang sudah kita tulis ini dapat menjadi komentar atau notasi atau catatan dalam kode sebenarnya atau real code yang kita susun. Misalkan nanti kita menggunakan bahasa pemrograman Python, pseudocode yang sudah kita tulis itu dapat menjadi komen di sebelah real code yang kita tulis. Lalu pseudocode ini karena sudah umum sifatnya dalam penulisan algoritma, dia akan mudah dipahami oleh siapapun yang membacanya. Bagaimana cara kita menuliskan pseudocode atau menyusun pseudocode? Berikut adalah langkah-langkahnya. Dalam menyusun algoritma berbasis pseudocode, sebetulnya tidak ada official atau standar sintaks dalam penyusunannya. Dan tidak ada satu cara yang paling betul dalam mendeskripsikan algoritma dalam menuliskan pseudocode. Namun, dalam menulis pseudocode terdapat beberapa terms, konsep, atau elemen yang sering digunakan dan muncul di dalam pseudocode. Ya. Terms-terms tersebut seperti variable, selections atau conditions, assignments, repetitions, dan loop. Menurut referensi yang terdapat di e-learningnya BBC, notations yang umum digunakan dalam pseudocode itu misalnya berupa input, ini ketika kita memberikan value, lalu output yang luaran dari proses yang sedang dilakukan oleh algoritma kita, lalu repetitions atau loops ini direpresentasikan oleh fungsi while. Ya, misalkan kita melakukan iterasi secara berulang-ulang, misalkan dari contoh lagu Tekotek kemarin, ya, itu bisa menggunakan while. Atau kita juga bisa menggunakan for untuk menghitung jumlah iterasi, masih dalam bagian repetitions dan loop ini.
Lalu bagian lain dari repetitions atau loop adalah repeat atau until. Ini jumlah iterasi yang harus dilakukan sehingga iterasinya berhenti. Lalu ada if, then, dan else. Ini berkaitan dengan selections atau decisions, di mana pilihan itu akan dilakukan. Ini mirip kalau di flowchart kemarin dengan simbol diamond ya. Jadi ini bagaimana kita mentransfer informasi dari flowchart dalam bentuk pseudocode atau kode semu. Berikut adalah contoh sederhana penyusunan algoritma dalam bentuk pseudocode. Dalam hal ini kasusnya adalah bermain video game. Step pertama adalah ketika game dimulai dan diikuti oleh 9 step berikutnya hingga game over. Di sini kita lihat ada beberapa conditions dengan menggunakan if. Ya. Lalu variablesnya misalkan prompt player to choose a square. Jadi ini simbol yang dipilih oleh si pemain. Lalu apa yang terjadi jika simbol square ini telah dipilih dan atau belum dipilih, hingga nanti kondisi tercapai dan pindah ke pemain berikutnya. Lalu jika game sudah imbang atau drawn, maka kita bisa tampilkan message the game is over. Itu adalah contoh sederhana dalam penyusunan pseudocode. Contoh lainnya algoritma dengan menggunakan pseudocode adalah yang melibatkan perhitungan yang bersifat matematis. Misalkan dalam contoh ini bagaimana menghitung harga akhir dari suatu benda yang kita beli ditambahkan dengan pajak penjualan atau di kita mungkin istilahnya PPN ya. Misalkan input get price of item, berapa harga benda tersebut. Lalu sebagai input juga variabel berikutnya adalah berapa tax rate-nya. Misalkan di kita tax rate-nya 11% untuk PPN. Lalu dihitung sales tax-nya atau pajak penjualannya itu adalah price of item times, nah ini perkalian sales tax rate. Berapa harga barang dikali dengan tax rate-nya. Misalnya 10.000 dikali 11%. Lalu final price adalah di sini ada pekerjaan penjumlahan. Nanti di akhir adalah display final price dan halt. Halt ini bisa saja diganti dengan N ya. Jadi ini kita bisa lihat dari dua contoh yang sudah ada, tidak ada common agreement dalam penulisan pseudocode ini. Jadi dia hanya menyerupai pembentukan penulisan atau penyusunan bahasa pemrograman yang umum digunakan. Namun ini tidak bisa dieksekut dalam bahasa pemrograman atau compiler programming manapun. Ini mari kita mulai menuliskan algoritma dalam bentuk pseudocode untuk beberapa contoh kasus yang akan kita bahas. Contoh pertama adalah membandingkan dua angka yang sebelumnya sudah kita buatkan flowchart-nya. Sini kita diminta membuat pseudocode untuk membandingkan dua angka yang diberikan oleh user. Tentukan apakah angka tersebut lebih besar, lebih kecil, atau sama nilainya. Berikut adalah flowchart yang sudah kita susun dari tugas membandingkan dua nilai yang diinput oleh user. Minggu lalu sudah kita sempat bahas jawabannya. Di sini ada beberapa step. Pertama kita mulai, lalu input nilai 1, nilai 2. Di sini ada input dalam bentuk bracket seperti ini, trapesium seperti ini, lalu ditentukan apakah nilai 1 lebih besar daripada nilai 2. Jika iya, kita akan buat display nilai 1 lebih besar daripada nilai 2. Jika jawabannya no, maka nilai 1 akan lebih kecil dibanding nilai 2. Maka kita akan display jawabannya jika yes, nilai 1 lebih kecil daripada nilai 2. Jika di diamond yang di atas jawabannya no, maka nilai 1 sama dengan nilai 2 hingga nanti ini selesai. Kira-kira bentuk pseudocode-nya akan seperti apa? Mari kita bahas. Berikut adalah pseudocode untuk menentukan dua nilai yang diberikan oleh user. Pertama, ada input dan assignment. Ini merupakan value dari atau nilai dari variabel. Ya. Jadi ingat tadi ada beberapa komponen dari struktur pseudocode. Yang pertama itu variabel. Nah di sini kita tadi input angka pertama dan angka kedua. Ini variabel kita. Lalu conditions itu untuk menentukan mana angka yang lebih besar atau lebih kecil. Misalnya ini conditions
pertama kita jika angka pertama lebih besar daripada angka kedua. Lalu jika jawabannya yes, kita display outputnya number 1 is bigger than number 2. Lalu dia akan stop, ketemu stop yang di bawah di flowchart tadi. Dan program berakhir. Namun, jika kondisi lainnya, nah ini kondisi pertama kita tadi, ini first condition kita, lalu jika ada kondisi lainnya, kita gunakan else. Ya. Else if number 1 smaller than number 2, nah ini conditions kita. Lalu kita display number 1 is smaller than number 2. Dan outputnya juga di-execute dalam bentuk display. Jadi ini adalah keywords untuk output kita. Ya. Display. Lalu ada conditions berikutnya karena belum 3 jawaban yang memungkinkan. Else if number 1 equal to number 2. Dengan outputnya sebagai display, number 1 is equal to number 2. Dari contoh ini kita bisa melihat komponen dari pseudocode yaitu variable, conditions, dan output tercantum di dalam contoh pemilihan atau penentuan apakah dua angka yang kita input lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan jumlahnya. Berikut adalah perbandingan antara pseudocode yang telah kita susun dengan kode bahasa pemrograman Python. Di sini kita bisa lihat, tadi sudah disampaikan juga bahwa pseudocode yang kita tulis itu dapat menjadi komen atau notasi atau komentar di dalam bahasa pemrograman yang kita tulis. Ini kita bisa lihat get the first value and assign it as number 1. Itu bisa kita jadikan komentar di sintaks bahasa pemrograman aslinya. Begitu juga sampai selesai, ada kondisi stop, di sini ada stop, lalu di sini semua yang kita tulis di pseudocode itu bisa kita input di dalam bahasa pemrograman sebenarnya atau real code sebagai komentar. Apa fungsi komentar? Ini hanya untuk memudahkan kita menjelaskan maksud dari kode atau real code yang kita tulis di bahasa pemrogramannya. Jadi yang warnanya ada ungu dan biru ini adalah real code kita, dan yang hijau adalah pseudocode kita yang ditulis sebagai komentar. Di sini kita bisa lihat ada beberapa notations yang berbeda ya. Kalau di sini kita pakai display, misalnya perintahnya di sini si Python menggunakan print untuk menghasilkan atau menuliskan outputnya. Contoh berikutnya adalah bagaimana cara kita mencari atau menemukan makanan dari satu buku menu makanan di restoran misalnya. Di sini kita diminta menyusun algoritma dalam bentuk pseudocode untuk mencari makanan tertentu dari suatu menu dan menuliskan display berupa teks untuk menunjukkan apakah kita telah memilih makanan yang akan kita makan atau kita tidak jadi memilih makanan tersebut. Di sini kita bisa melihat ada dua variabel input kita. Pertama adalah menunya sendiri dan yang kedua adalah spesifik item yang akan menjadi target food kita. Lalu kita membuat loop. Di sini kondisi loopnya adalah menggunakan for. Kalau tadi kita pakai conditions tanpa loop di contoh pemilih apakah angka pertama lebih besar daripada angka kedua. Di sini kita ada loopnya dengan fungsi for untuk setiap food di dalam menu. Nah, baru kita ketemu dengan conditionsnya. If the food is equal to the target food, lalu kita tampilkan outputnya, okay, let's eat the target food. Maka iterasi kita selesai. Namun, iterasi kita belum selesai karena masih ada conditions berikutnya. Else if, ya ini condition kedua kita, the food is not equal to the target food, lalu baru ada outputnya, I don't want to eat the food, then continue check the next food in the menu. Lalu kita balik lagi, berarti looping kita ke sini. Jadi misalkan pilihan pertamanya tadi apa? Chicken burger, kita tidak ingin chicken burger, kita skip, lalu lihat menu di line kedua misalnya beef burger, lalu kita pilih beef burger tersebut, maka display OK. Kalau tidak, masih ingin lihat menu berikutnya, maka kita skip, kita pilih ke menu yang ketiga misalnya. Dan seterusnya sampai kita temukan, okay, let's eat the target food. Itu adalah goals kita. Tapi pilihannya tidak hanya ini, kita bisa saja sampai kita screening semua menu yang ada dan misalkan kita tidak mau, kita bisa pilih jawaban yang kedua.
Jadi ini contoh penulisan algoritma dalam bentuk pseudocode yang tidak melibatkan operasi matematika. Hanya opsi memilih menu makanan misalnya. Berikut ini adalah perbandingan antara pseudocode yang telah kita tulis atau kita susun dengan real code yang tercantum di dalam Python. Di sini kita bisa lihat kembali bahwa pseudocode tadi juga masih ikut dituliskan dalam bentuk komentar. Nah, di sini between loop kita, condition pertama dan condition kedua itu ada notations break yang menandakan bahwa bahasa itu bisa kode kita itu bisa berhenti di sini atau lanjut jika diteruskan jika menu makanan yang kita pilih itu belum sesuai dengan target food kita. Jadi si Python ini juga masih bisa kita gunakan walaupun tidak mengikut sertakan operasi matematika seperti contoh sebelumnya. Untuk merangkum pertemuan kali ini, ada satu tugas di ruang kelas yang harus Anda lakukan, yaitu menyusun pseudocode untuk lagu Tek-Kotek-Kotek yang sudah kita bahas pekan lalu, flowchartnya. Jadi di sini teman-teman diminta menyusun pseudocode dari lirik lagu Tek-Kotek-Kotek seperti ini, yang dimulai dari 6 anak ayam sampai tinggal induknya saja. Yang perlu teman-teman tuliskan nanti dalam pseudocode-nya variabel-nya apa saja, conditions-nya apa saja, apakah menggunakan loop atau tidak, ya. Hingga nanti kita bikin stop-nya kondisinya seperti apa. Jadi jika sudah buat flowchart pekan lalu, bisa di-convert ke dalam bentuk pseudocode-nya di pertemuan kali ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan.